Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini Bu Baiti akan memaparkan tentang turunan fungsi trigonometri. Konsep dasar dari turunan yang sudah kita pelajari di kelas 11 yaitu menggunakan definisi turunan, baik nanti untuk aljabar maupun fungsi trigonometri sama, yaitu definisi turunan sebuah fungsi f pada bilangan a dinyatakan dengan f aksen a, yaitu f aksen a sama dengan limit h mendekati 0 dari f a plus h dikurangi f a dibagi dengan h jika nilai limitnya itu ada. Tapi jika nilai limitnya itu tidak ada, maka turunannya itu juga tidak ada. Ini merupakan definisi dari turunan baik untuk fungsi aljabar maupun fungsi dari trigonometri. Notasi turunan pertama nanti yang sering kita jumpai baik di SMA maupun di universitas, yang pertama yaitu f aksen x atau biasa kita dapatkan y aksen, bisa juga dy dx, bisa juga df dx, bisa juga dfx dx, bisa juga yang sering di universitas itu adalah huruf D besar, yaitu dfx sama dengan bisa juga dfx terhadap x. Jadi di sini maksud ada x kecil di sini, yaitu turunan fx terhadap variabel x. Itu merupakan notasi turunan pertama. Kemudian dasar dari turunan fungsi trigonometri, kita akan mencari turunan dari fx sama dengan sinus x. Nah, dari definisi turunan, kita mempunyai yaitu f aksen a sama dengan limit h mendekati 0 dari f a plus h dikurangi f a per h. Karena di sini adalah fx-nya sama dengan sinus x, maka bisa kita tuliskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Jadi di sini karena fx-nya itu sinus x, maka bisa kita tuliskan fx plus h-nya yaitu sinus x plus h dikurangi sinus x per h. Kemudian ingat di limit fungsi trigonometri, kemarin kita sudah mengingat rumus penjumlahan pengurangan dari trigonometri yaitu sin min sin. Ya, sin min sin itu sama dengan 2 cos sin, di mana sudutnya yang pertama itu adalah ditambah dibagi 2, sudutnya yang kedua yang belakang ini adalah dikurangi dibagi 2, sehingga kita dapatkan 2 kosinus 2x plus h per 2 kalikan sinus h per 2 per h. Nah, kita pisah sesuai dengan sifat limit. 2 kosinus x plus setengah h itu kita sendirikan nilai limitnya, kemudian dikalikan dengan limit h mendekati 0 dari sinus setengah h per h, kita dapatkan 2 kosinus x kalikan setengah. Nah, ini hanya dimasukkan sehingga kita tinggal 2 kosinus x, kemudian ini nilai dari limit itu adalah setengah, sehingga kita dapatkan kosinus x. Nah, ini turunan dari fx sama dengan sinus x itu berarti adalah kosinus x, itu yang menjadi dasar. Jadi kita harus hafal. Kemudian turunan dari fungsi trigonometri yang lain yaitu sekan x, tangen x, kosinus x, kotangen x, kosekan x, itu silahkan dicari, nanti kerjakan di buku kemudian diupload sebagai tugas portofolio. Nah, turunan pertama dari kosinus x yaitu min sinus x. Turunan pertama dari tangen x itu adalah sekan kuadrat x. Turunan pertama dari kosekan x itu adalah min kosekan x kotangen x. Turunan dari sekan x itu adalah sekan x tangen x, dan turunan dari kotangen x itu adalah min kosekan kuadrat x. Nah, agar kita tidak mudah lupa dalam menghafal, kita gunakan clue-clue yang bisa kita jadikan patokan dalam menghafal sebuah turunan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada ko. Ini depannya yang ko itu pasti turunannya adalah negatif. Turunan dari kosinus x min sinus x.
Turunan dari kosekan X min kosekan X kotangen X. Turunan dari kotangen X min kosekan kuadrat X. Itu dulu yang pertama. Jadi turunan ko yang depannya ko itu hasilnya adalah negatif. Yang kedua yang bisa kita ingat bahwa tangen X itu hubungannya sama sekan X. Nah, perhatikan di sini. Tangen X turunannya adalah sekan kuadrat X. Sekan X turunan pertamanya adalah sekan X tangen X. Nah, perhatikan di sini. Ada hubungannya. Jadi tangen X itu hubungannya sama sekan X. Kemudian kosekan X itu hubungannya sama kotangen X. Perhatikan. Kotangen X turunan pertamanya adalah negatif kosekan kuadrat X. Sedangkan turunan kosekan X itu adalah min kosekan X kotangen X. Nah, ini ada hubungannya. Kita gunakan clue-clue itu untuk bisa menghafalkan rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Kita lanjutkan ya. Aturan pangkat dan perkalian konstanta. Yang pertama, dulu di kelas 11 sudah dibahas, turunan dari sebuah konstanta itu berapa? 0. Turunan dari yang berpangkat, ya, misalkan X pangkatkan N, itu adalah pangkatnya kita turunkan, kemudian pangkatnya itu sendiri dikurangi dengan 1. Kemudian, turunan dari konstanta kalikan sebuah fungsi, konstantanya bisa kita keluarkan sehingga yang kita turunkan adalah fungsinya saja, yaitu fx-nya saja. Nah, ini merupakan aturan pangkat dan perkalian dari konstanta. Aplikasinya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kita lihat contoh yang pertama. Kita punya Ft sama dengan 2 sinus T. 2 itu konstanta sehingga 2 bisa kita keluarkan sehingga yang diturunkan tinggal sinus T. Turunan dari sinus T adalah kosinus T sehingga kita dapatkan turunan dari Ft yaitu 2 kosinus T. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini Y sama dengan K kalikan tangen X. Perhatikan di sini ya. Di sini ada dua variabel, yaitu variabelnya siapa? K dan X. Nah, dia diturunkan terhadap variabel apa? Itu nanti jawabannya akan berbeda. Kita perhatikan yang pertama dulu. Ya, yang pertama, dia diturunkan terhadap X. Maka di sini selain yang mengandung X dianggap konstanta. Ya, jadi yang Bubaiti lingkari merah ini dianggap konstanta. Walaupun dia berubah variabel gitu, jadi dia dianggap konstanta. Kalau konstanta bisa kita keluarkan, sehingga yang diturunkan tinggal tangen X-nya. Jadi K kali sekan kuadrat X. Jadi turunan dari tangen X itu adalah sekan kuadrat X. K-nya tetap, karena dianggap konstanta. Nah, sedangkan yang kedua, turunan yang kedua itu akan turunan yang satunya, yaitu turunan terhadap variabel K. Nah, kalau diturunkan terhadap variabel K, maka tangen X-nya kita anggap konstanta. Kalau tangen X-nya kita anggap konstanta, maka turunannya adalah tinggal tangen X. Kenapa demikian? Misalkan saja kita punya 5K. Diturunkan terhadap K, maka hasilnya pasti 5. Punya 2K, turunkan terhadap K, pasti hasilnya 2. Gitu kan? Jadi di sini turunan dari K kali tangen X terhadap variabel K itu adalah tangen A. Nah, itu kalau mempunyai dua variabel. Jadi dia diturunkan terhadap siapa? Karena di sini simbolnya adalah Z. Tapi perhatikan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu adalah Ft. Maka nanti kalau ditanyakan turunan pertamanya, pasti turunan pertamanya terhadap variabel T. Ya, jadi di sini jelas turunannya terhadap variabel T. Tapi untuk contoh yang kedua, karena di sini hanya Z, maka pertanyaannya pasti nanti ditentukan apakah terhadap variabel X, apakah turunan terhadap variabel K. Nah, kita lanjutkan aturan jumlah dan selisih. Nah, di kelas 11 kita sudah bahas juga di sana. Ketika ada sebuah fungsi, penjumlahan sebuah fungsi, maka turunannya adalah turunkan sendiri. Itu aturan jumlah dan selisih. Perhatikan untuk contoh yang pertama. Nah, contoh pertama kita punya Y sama dengan 4 sinus X ditambah akar X.
Ya, di sini kita punya Y sama dengan 4 sinus X ditambah akar X. Lah, akar X-nya itu kita ubah agar lebih mudah dalam menurunkan, yaitu X pangkat setengah. Setelah berbentuk pangkat, barulah kita turunkan. Turunan dari 4 sinus X itu adalah 4 kosinus X. Turunan dari X pangkatkan setengah, itu setengahnya kita turunkan. Setengah dikurangi 1, masih hasilnya negatif setengah. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Lah, X pangkatkan min setengah itu bisa kita ubah menjadi 1/2 akar X. Karena di sini 1 dibagi 2 kalikan X pangkatkan setengah. Sehingga X pangkatkan setengah itu hasilnya adalah akar X. Contoh yang kedua, Gx sama dengan 2 tangin X sinus dikurangi sinus X. Nah, di sini turunan dari Gx terhadap variabel X itu adalah 2 sekan kuadrat X. Kenapa di sini diturunkannya terhadap siapa? Karena di sini ada 2 variabel, diturunkannya terhadap variabel apa? Kalau diturunkan terhadap variabel X, maka sinus A-nya dianggap konstanta. Kalau diturunkan terhadap variabel A, maka 2 tangin X-nya dianggap konstanta. Nah, dari sini fungsinya sudah jelas, yaitu Gx. Berarti dia diturunkan terhadap variabel X. Ya, karena dia diturunkan terhadap variabel X, maka sinus A-nya itu tadi dianggap konstanta. Sehingga turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari 2 tanggen X yaitu 2 sekan kuadrat X. Perhatikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu HA sama dengan sinus kuadrat A dikurangi 2 kosinus A ditambah kosinus kuadrat A. Kita jadikan 1 sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A. Kemudian dari sini ingat identitas trigonometri di kelas 10 bahwa sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita ubah dulu menjadi 1 dikurangi 2 kosinus A, barulah kita turunkan. H aksen A berarti turunan dari 1, 0, turunan dari min 2 kosinus A, itu adalah min 2, turunan dari kosinus A itu adalah min sinus A, sehingga kita dapatkan 2 sinus A. Kita lanjutkan untuk aturan jumlah dan selisih, yaitu contoh yang keempat. Contoh yang keempat, perhatikan lagi di sini. Akan ditentukan F aksen pi per 3. Jadi X-nya ditentukan yaitu pi per 3. Dari Ft sama dengan sinus kuadrat T dikurangi 2 sinus T ditambah kosinus kuadrat E. Perhatikan fungsinya. Sebelum kita turunkan, kalau kita bisa ubah menjadi yang lebih sederhana, diubah dulu. Yaitu sinus kuadrat T, kosinus kuadrat T, ini kita ubah menjadi 1. Dikurangi 2 sinus T. Sehingga barulah kita turunkan, yaitu F aksen T, turunan 1, 0, turunan dari min 2 sinus T, yaitu min 2 kosinus T. Barulah kita masukkan pi per 3. Sehingga kita dapatkan min 2 kalikan kosinus pi per 3. Kosinus pi per 3 itu adalah kosinus 60 derajat. Kita dapatkan kosinus 60 derajat itu adalah setengah, sehingga kita hasilkan F aksen pi per 3-nya adalah negatif 1. Contoh yang kelima, akan ditentukan nilai dari F aksen pi dari Fp sama dengan 5P kuadrat dikurangi sinus X ditambah kosinus X. Fp sama dengan 5P kuadrat dikurangi sinus X ditambah kosinus P. Di sini karena fungsinya adalah Fp, berarti kalau ditanyakan turunan pertama, itu berarti dia diturunkan terhadap variabel P. Nah, 5P kuadrat diturunkan terhadap variabel P, maka akan menghasilkan 10P. Min sinus X karena dia tidak mengandung P, maka dia dianggap konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Kemudian kosinus P, karena dia mengandung P, maka dia diturunkan terhadap P, hasilnya adalah min sinus P.
barulah kita masukkan F aksen Pi-nya adalah 10 Pi dikurangi sinus Pi. Sinus Pi atau sinus 180 derajat itu hasilnya adalah 0, sehingga bisa kita dapatkan 10 Pi. Nah, pada pertemuan yang pertama kita membahas sampai aturan jumlah dan selisih. Untuk pertemuan berikutnya nanti adalah aturan rantai, turunan fungsi, dan trigonometri, dan aturan hasil kali. Sekian pada pertemuan pertama dari turunan fungsi trigonometri. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya yaitu aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Sekian dari Bu Baiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.